Oke, ini adalah Oppo Watch. Di video ini gue mau bahas smartwatch yang bisa gue bilang jadi salah satu yang paling menarik buat dibeli di akhir tahun 2020 ini ya. Nah, sebelum kita mulai video ini, gue mau kasih tahu dulu kalau Oppo Watch ini terlihat sangat mirip dengan Apple Watch ya. Dan gak cuma tampilannya aja yang mirip, tapi juga hampir dari segala sisi, mulai dari tampilan box dan isinya, terus juga strapnya, dan juga penyebutannya yang agak mirip gitu ya. Apple Watch, Oppo Watch gitu. Oke, ini kalau dari jauh pun ya, kalian mungkin nggak akan ngira kalau ini bukan Apple Watch. So, dari sisi desain gue nggak ngelihat ada satu hal yang mencolok, kecuali kalau misalnya kita deketin ke bagian layarnya. Nah, layarnya ini mantap banget, pinggiran itu melengkung, jadi enak banget buat dipakai swipe ke kanan dan swipe ke kiri ya. Warnanya juga bagus, brightnessnya juga tinggi, panelnya juga AMOLED, dan ukuran yang 46 mm ini bener-bener kerasa mantep banget di tangan gue. Dan kalau kalian ngerasa tangan kalian kecil dan takut kegedean, Oppo juga ngerilis versi 41 mm-nya yang tersedia dengan warna hitam dan putih dengan harga 1 juta lebih murah dari varian yang 46 mm ini. Nah, gimana rasanya pas ditaruh di tangan? Oke, ini awalnya agak kerasa aneh ya, karena sebenarnya gue kalau ditanya lebih enak pakai jam yang bulat kayak Galaxy Watch Active 2 yang biasa gue pakai sehari-hari ini. Itu juga yang jadi penyebab kenapa gue jual Apple Watch gue sebelum akhirnya gue putusin pakai Watch Active 2. Karena ya gue suka yang membulat gitu ya, biar kayak jam beneran. Tapi ketika gue nyobain Oppo Watch ini kurang lebih selama let's say 2 minggu lah ya, ini dipakainya malah nyaman banget nih. Nah, gue akan jelasin kenapa gue nyaman banget sama smartwatch yang satu ini. Oke, inti dari smartwatch itu sebenarnya ada 3. Pertama adalah desainnya ya, atau tampilannya. Yang kedua adalah fungsi dan fitur. Dan ketiga yang menurut gue cukup penting adalah how we gonna use it. Atau ya yang berarti ini ada pengaruh ya dari sisi user interface dan juga user experience-nya. Apakah mudah digunakan dan apakah enak atau nyaman digunakan. Nah, kalau soal desain tadi di awal udah gue sempat bahas ya. Sekarang coba kita bahas tentang fungsi dan fiturnya. Pertama, fungsinya tuh apa aja sih? Nah, sebelumnya better kita cek dulu aja nih apps-nya. Untuk pakai smartwatch ini kita harus mendownload apps yang dinamakan Wear OS. Ini ada di Play Store dan ada di App Store ya. Jadi ini tinggal dikonekin aja, easy lah. Ini tinggal next doang. Terus dari sini kita bisa atur banyak, mulai dari watch faces-nya atau tampilan yang ada di jamnya. Terus juga bisa diatur dari sisi pengaturan, mulai dari tersedianya always on display dan juga tiles yang bisa kita pilih. Untuk penggunaannya pun gampang, jadi tinggal di swipe ke kiri aja buat lihat tilesnya. Nah, untuk notifikasi bisa di swipe ke atas dan swipe ke bawah untuk buka control center. Dan untuk tombol yang kanan atas ini untuk app drawer ya, yang tampilannya udah di custom sama Oppo. Nah, kalau ngomongin soal always on display yang tadi, ini sebenarnya emang nggak selalu nyala berwarna ya. Tapi ya ini ada kayak versi black and white-nya gitu. Ya mungkin buat menghemat baterai ya. Tapi paling enggak ya ini udah aman lah, maksudnya udah oke lah buat dipakai sehari-hari. Kita bisa ngintip-ngintip jam tanpa harus gerakin tangan gitu ke atas. Nah, ngomong-ngomong soal baterai, ketahanannya ini standar aja menurut gua. Paling ya tiap malam harus di charge. Dan kalau soal chargingnya, uniknya ini udah pakai teknologi VOOC-nya Oppo yang ada di HP. Jadi nge-charge-nya cepet banget, 15 menit udah dapat 50%. Dan kalau full kira-kira sejam lebih dikit. Oh iya, ini kalau kalian lihat bentuk chargernya juga agak unik ya. Karena kalau di Apple Watch itu kan dia buletannya doang ya. Tapi ini malah kayak dock gitu. Jadi buletannya malah nggak ada. Jadi di tengahnya itu kosong gitu. Jadi pas nge-charge ini tinggal ditaruh aja dan ada magnet yang cukup kuat, jadi aman, nggak akan kegeser ke mana-mana. Selebihnya untuk pengalaman penggunaan, gue jujur suka banget sama tampilan Wear OS yang dipakai oleh Oppo Watch ini. Ada sedikit tambahan estetik sih sebenarnya ya dari app drawernya. Menurut gue sih ini bagus dan UI-nya juga intuitif banget ya. Satu hal yang sangat gue rasain perbedaannya adalah ini layar sentuhnya bener-bener responsif dan ngebut. Jadi nggak ada ngelek-ngelek pas disentuh langsung bergerak gitu ya. Oke, untuk urusan tracking activity, fitur workout yang ada di Wear OS ini memang bukan yang paling lengkap ya. Jadi ini masih standar aja, cuma ada fitur dasar seperti run, walk, cycling, dan juga swimming. Oh ya, buat swimming atau buat berenang tenang aja. Ini smartwatch ini bisa dipakai untuk berenang karena udah tahan air, dan kalau buat dipakai lari kena keringat juga nggak masalah ya. Sedangkan untuk urusan sensor kesehatan, ada sensor heart rate, ada juga buat ngecek gimana waktu tidur kita, seberapa nyenyaknya kita, dan nyenyaknya itu berapa lama. Ada juga fitur kayak diingetin buat kita tuh harus tarik napas dan buang napas yang terpantau selama beberapa detik. Nih lucu ya sebenarnya ya. Ya mirip kayak Apple Watch sih, tapi ini udah cukup lah menurut gue ya. Terakhir untuk integrasi, ini bisa dibilang salah satu keunggulan Wear OS adalah selain bisa dipakai untuk smartphone Android atau iOS,
karena Wear OS ini dari Google, otomatis integrasinya itu tersedia untuk banyak aplikasi Google ya, seperti Google Feed, Google Translate, Gmail, Google Keep. Baik itu untuk sekedar ngasih notifikasi yang bisa dibaca langsung di jamnya, maupun hal lainnya seperti kita bisa quick reply juga kalau misalnya ada email gitu ya. So, kesimpulannya dengan harga 4,5 juta untuk varian yang 46mm ini oke nggak nih buat dibeli? Mengingat kompetitornya lumayan banyak di harga segini, termasuk Apple Watch dan juga Samsung Galaxy Watch Active 2. Dan menurut gua karena ini menggunakan Wear OS gitu ya, pengalaman penggunaannya terasa smooth, responsif, dan ini recommended banget lah. So, buat kalian pengguna iOS ataupun Android, kalau kalian lagi nyari smartwatch, kalian bisa jadiin Oppo Watch ini sebagai salah satu yang bisa di-consider. Karena fiturnya ini bener-bener bakalan kepake banget lah, dan udah memenuhi segala kebutuhan yang bisa di-provide oleh sebuah smartwatch. Nah, apa aja tuh? Ya, yang pertama ada layar AMOLED yang super terang, terus juga ada fitur always on display, anti air ya, tahan air lah, bukan anti air ya. Terus juga bisa untuk cek heart rate dan juga kualitas tidur. Material frame-nya juga nih premium banget karena udah pakai 6000 series aluminium ya. Plus ditambah ini material seramik yang kuat banget di bagian belakangnya. Belum lagi ini charging time-nya juga cepat karena udah pakai VOOC flash charge. Satu-satunya hal yang mungkin bisa jadi penghalang buat kalian beli Oppo Watch ini adalah ukurannya yang gede banget dan mungkin gak cocok buat tangan semua orang. Tapi tenang aja, tadi seperti yang gue bilang di awal ya, Oppo Watch ini juga ada yang varian 41mm-nya yang lebih kecil dan harganya juga lebih murah, sekitar 3 jutaan aja. Fiturnya juga kurang lebih sama, jadi disesuaikan aja enaknya mau yang mana. Oke, mungkin itu aja pembahasan singkat dari gue tentang Oppo Watch ini. Silahkan kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau ada komentar, tuliskan aja di kolom komentar di bawah. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Dan jangan lupa juga di subscribe buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai bertemu lagi ya.